bawa masalahmu ke sini. Kita akan berusaha sebaik mungkin untuk memberikan solusi dari permasalahan. Dan kejaksaan juga sekali lagi saya tekankan bahwa ini adalah momen untuk membuktikan bahwa ternyata slogan hukum itu tajam ke bawah tumpul ke atas itu nggak benar. Sudah nggak berlaku lagi, Pak. Nggak berlaku lagi. Jangan sampai itu ada di Kabupaten Takalar. Insya Allah tidak. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang saya sudah ada di Desa Panyangkalang, Kabupaten Takalar. Di sini kita akan mengetahui bagaimana sih sebenarnya apa yang sudah dilakukan di Baruga Adiaksa, Kampung Restoratif Justice di Desa Panyangkalang ini. Saya saat ini sudah bersama Pak Desa Panyangkalang. Assalamualaikum. Selamat sore. Sore, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya juga sudah dengan Bapak Tabe, siapa namanya, Pak? Jamaluddin. Pak Jamaluddin. Beliau ini salah satu warga di sini yang kemarin sudah diselesaikan perkaranya. Perkara apakah itu nanti kita ngobrol-ngobrol sama beliau. Nah, ini diselesaikan oleh para jaksa yang ada di Kejari Takalar melalui Kampung Restoratif Justice ini. Saya mungkin langsung ke Bapak dulu. Nih, Pak, kemarin ini sengketa apa sih, Pak, yang diselesaikan di Baruga ini, Pak? Sengketa masalah tanah batas ya. Soalnya di surat pembeliannya itu 12 kali 38. Sedangkan saya tidak setuju karena saya di surat-suratnya itu saya tidak ikut mengetahui masalah surat pembeliannya. Selama dia membeli itu surat-suratnya tidak pernah diperlihatkan Ke Bapak. ke saya. Ya. Siapa yang pas jual menjual itu dengan siapa, Pak? Soal jual beli itu bapak saya, ya. Tapi anaknya tidak ada yang ikut bertanda tangan itu di surat Termasuk keterangan Bapak. desa itu. Iya, Termasuk Bapak. termasuk saya. Ini artinya sengketa tanah, Pak, ya. Kemudian itu berlanjut berapa lama, Pak? Mungkin uang ibu, mungkin pernah dulu itu, tapi saya tidak ada di tempat. Masalah bapak saya, tapi saya berada di Kalimantan. Tahun-tahun berapa? Masalah tahun-tahunnya itu saya kurang apa. Bertahun-tahun. Iya. Tapi bapak saya itu tidak setuju. Di surat pembeliannya itu sekian luasnya itu. Oke. Iya, bapak saya tidak setuju. Tapi selama itu kan bapak saya menggarap itu yang di belakang rumahnya itu. Tapi kebun iya. Tapi saya tidak bermasalahkan masalah bangunannya, Puang. Tidak ada kalau kecuali dia mau tambah lagi ya saya sudah ini stop. Nah, jadi yang dipermasalahkan adalah batas-batas mengenai surat pembeliannya itu saya tidak setuju. Oke, terus luasnya. Ini sudah sempat dibicarakan dalam keluarga, Pak? Enggak juga. Kalau di keluarga enggak. Soalnya bapak saya kan sudah meninggal juga, Pak. Jadi katanya kemarin sempat marah-marah, Pak, ya, sampai bikin rusak. Ya, karena dulu sebelumnya itu kan sudah dipertemukan di kantor desa ini. Sudah sepakat semua, bahwa di sini batasnya, Sedangkan saya sudah beberapa hari nunggu dibongkar itu Puan, kandang yang ayamnya itu. Enggak. Setelah beberapa hari saya tanya, kenapa belum dibongkar? Dia bilang, tunggu nanti saya jual semua dulu ayamnya, baru saya bongkar. Setelah itu tidak ada reaksi, saya bongkar sendiri. Oh, jadi Bapak bongkar kandang ayamnya ini? Iya, Bu. Bulan berapa? Bulan
November apa Oh, gitu. tahun Iya, lalu. iya, Tahun lalu. iya. Oke, sampai akhirnya diatasi di Baruga. Iya, iya, iya. Bapak yang melapor atau seperti apa? Saya yang dilapor. Oh, Iya, saya dilapor. yang dilapor. Karena Ya, perusakan itu. perusahaan, iya betul ya. Oke. Nah, ketika proses mediasi itu seperti apa, Pak? Proses mediasinya itu ya sudah sepakat, kedua belah ini pihak kan, sudah sepakat bahwa di sini batasnya. Hmm. Di sini batasnya, ya jadi saya nunggu ini aja kapan dibongkar ininya. Dia bilang saya tunggu saya jual dulu ayam saya semua dulu baru saya bongkar. Oh, jadi sekarang Ah, sudah selesai bahwa iya sudah selesai di desa ya. sudah Hmm, selesai dengan desa. Oke. hmm. Saya mungkin ke Pak Desa dulu nih, Pak. Iya. Pak, Baik, Bu. untuk prosesnya itu kemarin seperti apa sih, Pak? Ini kan katanya sudah bertahun-tahun nih, apalagi dalam keluarga ini pasti agak rumit ya, Pak ya, penyelesaiannya? Baik, jadi soal kampung RJ ini, Bu, Kampung Restoratif Justice ini memang selain daripada keputusan-keputusan Jaksa Agung itu sendiri, juga memang sudah selaras dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di mana memang kita di desa punya kewenangan yang kewenangan hak asal-usul yang kemudian berskala lokal. Sehingga dengan kehadiran Kampung Restoratif Justice ini tentu memberikan kami ruang yang luas untuk bagaimana kemudian kami selain mewujudkan kepastian hukum terhadap masyarakat kami juga dapat mengasah kearifan lokal di desa kami karena tentu penegakan hukum yang represif itu saya kira Bu tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan-persoalan masalah masyarakat di kalangan masyarakat desa karena kami ada akar kebudayaan misalnya yang mengikat, kemudian ada kebiasaan-kebiasaan lokal yang mungkin tidak selesai hanya dengan persoalan penegakan hukum yang secara represif misalnya. Nah, kehadiran Kampung RJ ini di desa kami setelah terbentuk, alhamdulillah hari ini kami sudah menyelesaikan beberapa masalah, salah satunya Bapak Jamaluddin ini, Desewang ini yang kemudian sebenarnya awalnya masalah perdata yang diperdebatkan antara lawannya Pak Jamaluddin, namun kemudian berujung kepada persoalan pidana karena mungkin kepancing emosi, akhirnya ada peristiwa pengerusakan waktu itu, Bu. Nah, sehingga waktu itu beliau dilaporkan. Nah, dengan kehadiran Kampung Restoratif Justice di desa kami, di Desa Panyangkalang, maka kami ada kewenangan Ibu untuk masuk memediasi antara kedua belah pihak yang bertikai sehingga tidak perlu ke penegak hukum karena waktu itu juga memang salah satu juknis yang kami pedomani juga tentu kami tidak boleh terlepas daripada keputusan Kejaksaan Agung yang kemudian misalnya perkara-perkara yang kita restoratif justice itu yang ancaman hukumannya mungkin di bawah 5 tahun dan nilai kerugiannya di bawah 2,5 juta. Nah, yang dirusak waktu itu kandang ayam ternyata mungkin nilainya senilai 200.000 Ibu sehingga dilapor ke polisi pun saya kira sayang jika diteruskan. Selain daripada itu Ibu, tentu kita berharap bahwa kita semua memiliki kewajiban stakeholder terkait misalnya untuk mewujudkan ketentraman dalam lingkungan masyarakat kami. Nah, Pak Jamaluddin ini kebetulan dengan yang pihak yang bermasalah dengan beliau ini itu tetanggaan, Bu. Nah, saya bisa bayangkan kalau sampai konflik ini berkepanjangan, saling lapor polisi, tentu sistem hukum dengan cara pembalasan ini misalnya dengan memidanakan Pak Jamaluddin ini itu akan semakin berkepanjangan nih, Bu. Setelah mungkin beliau bebas, masih ada dendam dengan tetangga yang diajak bermasalah ini. Tapi kalau dengan penyelesaian masalah melalui Kampung Restoratif Justice ini, saya kira sangat solutif, memberikan solusi bagi semua pihak karena kita melakukan pemulihan keadaan seperti semula, Bu. Tidak hanya menyelesaikan perkara pidananya, tetapi mengakurkan dan memberikan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat di warga kami, Bu. Itu keuntungannya. Jadi salah jika orang berpikir wah ini jangan-jangan makin banyak pelaku kejahatan karena bisa di-RJ-kan. Oh enggak gitu, Bu. Tapi kita bagaimana mensugesti masyarakat untuk memiliki kesadaran hukum setelah dimediasi dalam Kampung Restoratif Justice ini dan tentu ini akan terwacanakan tidak hanya di skala desa tetapi mungkin sampai ke kecamatan kabupaten yang saya kira tidak salah juga tidak berlebihan jika saya bilang ini kita wacanakan se-Indonesia karena Indonesia memang kan mengedepankan tentang musyawarah mufakat Ibu jika menyelesaikan persoalan dan ini budaya kita sejak dulu. Kenapa kita tidak kembalikan seperti itu? Nah, saya kira inilah pentingnya Kampung Restoratif. Nah, saya ke Pak Jamaluddin.
eee, Bapak sendiri merasakan manfaatnya seperti apa, Pak, kampung restoratif justice ini? Saya sangat bersyukur Bang, ya, karena adanya, aturan apa, RJ ini kan, Mhm, saya sangat bersyukur karena saya tidak berlanjut ke polisi. polisi atau ke Mhm, pengadilan mhm, apapun. Saya sangat, oke. Jadi eee, kalau Bapak sendiri, melihat Baruga Adiaksa ini bagaimana sebaiknya dimanfaatkan oleh masyarakat? Jadi eee, mungkin mungkin kita mau pesankan kepada, eee, warga, iya iya. besok-besok kalau ada masalah hukum lain, mungkin seperti Bapak, ke sini aja gitu. Saya seperti itu. Seperti itu, Pak, Iya ya? iya iya. Oke, Iya, saya siap. mengarahkan ke situ jangan sampai berkelanjutan ke Polisi, iya iya iya. Iya oke. iya. Nah, itu tanggapan Pak Jamaluddin. Kita ke Pak Desa lagi. Pak Mmm, Desa, dengan adanya Baruga Adiaksa ini yang baru, Pak, ya, baru tahun ini, ke depan apalagi yang kalau dari Pak Desa sendiri otomatis kan, kejaksaan tidak mungkin bekerja sendiri nih, Pak. Kalau dari Bapak sendiri, apa yang akan dilakukan di tengah masyarakat untuk mensosialisasikan hal baru ini, Pak? Jadi gini, Bu, memang, kita tidak berharap begitu jauh misalnya jaksanya harus setiap hari karena Mhm, sesuai undang-undang juga jaksa punya amanah lain, Bu, tidak hanya mengerjakan kampung restoratif justice. Kita sudah bersyukur, sangat bersyukur hari ini pihak kejaksaan sudah mau membagi waktu, separuh waktunya misalnya untuk mengurusi kampung restoratif justice ini, mhm, Bu. Sehingga ke depan tentu ini kan, selain daripada mewujudkan, keadilan di tengah masyarakat, kampung restoratif justice ini, Bu, memberikan pendidikan mhm, tidak hanya kepada pendidikan masyarakat untuk, sadar hukum misalnya, Bu, tetapi bagi aparat pemerintah diberikan pola pendidikan yang secara tidak langsung diberikan oleh kejaksaan bahwa cara penyelesaian masalah gini loh caranya, mhm, cara menyelesaikan perkara seperti ini loh caranya. Sehingga tentu secara perlahan kami di perangkat desa misalnya, mulai dari kepala desa, kasih pemerintahan dan seterusnya, akan punya, kemampuan, akan punya basically untuk, menyelesaikan persoalan-persoalan warga yang ringan misalnya, Bu, yang tidak begitu berat. Buktinya apa, Bu? Hari ini kami sudah ada SOP, Bu, mhm. dan tertuang dalam bentuk Perkades, Peraturan Kepala Desa tentang standar operasional prosedur pelayanan kampung restoratif justice. Nah, ini kan Boleh dirincikan, Pak, apa aja tuh standarnya? jadi, mulai dari alur Mhm, pelaporan, apa aja yang boleh dilapor, mhm, siapa mediatornya, mhm, siapa fasilitatornya, siapa yang harus hadir. Kami, dalam SOP itu pun, Bu, menghadirkan bahwa setiap saat, begitu ada laporan permasalahan oleh masyarakat, maka mediator dalam hal ini kepala desa dibantu oleh perangkat desa, wajib hukumnya untuk berkonsultasi dengan para jaksa. Karena ya kita sama-sama paham bahwa dominus litis ini yang pemilik perkara sebenarnya jika kita mengacu ke, persoalan, sudah masuk ke ranah hukum misalnya, adalah memang sesungguhnya adalah jaksa yang punya. mhm, Sehingga tidak salah kami dalam SOP itu menetapkan bahwa wajib kami berkonsultasi. Tujuannya apa, Bu? Agar memberikan pandangan kepada kepala desa bahwa penerapan pasal yang tepat kira-kira apa. Bukan kami mau, memvonis, Ibu, tetapi, bisa, menyimpulkan kira-kira bahwa ini perbuatannya sebaiknya dikerjakan aja, oke. dimediasi aja misalnya. Nah, di SOP itu juga selain melibatkan jaksa karena memang ini program dari kejaksaan yang turun ke desa, itu mensyaratkan bahwa melibatkan tokoh masyarakat, Mmm, tokoh agama dan tokoh adat. oh, Jadi mengasah kearifan lokal itu kembali ada di SOP itu untuk bagaimana kemudian menggali kearifan-kearifan lokal kita untuk penyelesaian masalah di, tingkat desa. Nah, yang, paling, menarik adalah tentu misalnya saya nih, Bu, beberapa saat ke depan ini sudah habis periode, Bu, saya sudah tidak menjabat lagi. oke. Tetapi kan dengan adanya Perkades ini, maka ada standar acuan bagi pemerintah baru, Bu. Mmm, Jadi kita tidak ya saya yakin juga jaksa tidak ingin bahwa ini menjadi ketergantungan untuk selamanya, tapi mhm, jaksa membuka keran bagi, masyarakat desa untuk dididik, untuk sadar hukum termasuk perangkat desanya agar mampu menyelesaikan masalah. Nah, setelah itu saya kira tersedia semua, struktur aturannya semua sudah siap, perangkat-perangkatnya sudah ada. Saya kira sisa kami di desa yang menjalankan dan ini saya kira kita wacanakan se-Indonesia kalau boleh, senasional bahwa ini boleh loh ternyata seperti ini.
ini Nah, itu bagus. tujuan. Dan ini bagus Ibu untuk masyarakat Indonesia. Oke, dalam artian bahwa seluruh perangkat desa sudah siap ya Pak melakukan pelayanan. Harus siap Bu, karena memang di Undang-Undang Desa kita diamanahkan seperti itu Bu, ada di bidang pembinaan kemasyarakatan. Memang desa sebaiknya menyelesaikan persoalan-persoalan ringan itu di tingkat desa, tidak usah sampai ke penegak hukum dulu, karena lapas juga penuh Bu kalau sampai orang berperkara terus, demikian Bu saya kira. Dari Bapak sendiri terakhir ini Pak, apa yang ingin dipesankan kepada warganya supaya ayo ke Baruga Adiaksa? Oh ya Bu, jadi kami setiap saat dalam forum apapun, baik di masjid-masjid, itu selalu mencanangkan Bu, dalam rapat-rapat musyawarah selain persoalan hukum pun, kami menyampaikan bahwa di desa kita sudah ada yang namanya kampung restoratif justice. Sebaiknya jika ada pihak yang bermasalah, jangan ke penegak hukum dulu. Kalau masih bisa kita selesaikan di sini, kita selesaikan. Menariknya lagi Bu, karena kan sudah ada penegak hukumnya, ada jaksa yang hadir di situ Bu. Jadi ngapain warga ragu tentang kepastian hukumnya? Orang penegak hukum yang hadir kok yang memberikan pandangan hukum, membantu menyelesaikan masalah. Nah, di sosmed juga kami cukup lumayan intens Bu untuk mensosialisasikan, karena tidak tertutup kemungkinan jika di kecamatan kami misalnya nih Bu, baru di desa kami yang terbentuk, kami siap kok menerima, memfasilitasi, namanya tujuan baik. Jika ada yang ingin mediasi di tempat kami boleh Bu. Tapi masyarakat sudah sadar nggak sih Kak untuk akhirnya ke Baruga Adiaksa? Maksudnya sadar hukum nggak sih masyarakat? Saya kira warga desa sini. perlahan Bu akan ke sana. Tentu dinamika desa kami kan tentu Bu sesuai mungkin standar pendidikannya Bu, ada yang menengah, bawah, kemudian yang sudah sarjana, tentu dinamikanya berbeda-beda Bu, dinamis. Ada yang mungkin memang tingkat kesadaran hukumnya sudah tinggi. Nah, yang belum sadar hukum ini Bu, saya kira yang memotivasi kami, dan kami tentu harus optimis bahwa dengan kehadiran kampung restoratif justice ini kami akan merubah keadaan, karena tidak hanya akan menyelesaikan persoalan hukum Bu, saya yakini bahwa ini juga akan menyelesaikan persoalan-persoalan sosial di masyarakat Bu. Bisa dibilang kata kuncinya bahwa tidak ada, dengan adanya Baruga Adiaksa ini tidak ada lagi warga desa Panyangkalang yang masuk bui mungkin begitu, atau sampai ke kantor polisi begitu Pak ya? Harus optimis Bu, harus optimis Bu. Yang namanya kebaikan kita harus optimis. Baik. Demikian. Baik, itu dia wawancara saya, cukup banyak ya, dan ini memang hal yang sangat baik untuk diteruskan seperti itu, bukan hanya di desa ini Panyangkalang tapi juga desa-desa lain. Karena memang saya sempat cerita-cerita juga nih sama Pak Kajari bahwa Baruga Adiaksa ini memang untuk di Sulsel baru 3 daerah yang punya Baruga Adiaksa. Nanti kita juga akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Kajari seperti apa sih pelayanan di Baruga Adiaksa ini untuk hari ini dan juga ke depannya. Nah, sekarang saya sudah dengan Pak Kajari Takalar nih, Pak Salahuddin. Kalau bicara soal Baruga Adiaksa seperti yang Anda lihat di belakang kami ini, nah ini meskipun baru ya, baru berapa bulan, tapi tadi kita sempat ngobrol dengan Pak Desa, dengan Pak Jamaluddin juga, sudah ada perkara yang diselesaikan. Kita langsung tanya aja nih sama Pak Kajari, Pak sebenarnya Baruga Adiaksa ini apa sih Pak, dan nanti ke depannya ini akan seperti apa? Makasih Mbak Mila. Jadi sebenarnya ini adalah program Kejaksaan Agung untuk seluruh Indonesia yang kita kenal dengan awalnya itu kita diminta untuk bagaimana kita membuat sebuah kampung namanya Kampung Restoratif Justice. Oleh Pak Kajati Sulsel melihat bahwa ini Kampung Restoratif Justice harus nampak ciri khas Sulawesi Selatannya. Makanya dibuatlah sebuah keseragaman nama menjadi Baruga Adiaksa. Kebetulan di Aula Kejaksaan Tinggi juga ada Baruga Adiaksa, itu namanya. Nah, inilah melatari muncul Baruga Adiaksa Kampung Restoratif Justice di Desa Panyangkalan, tepatnya di Kabupaten Takalar. Oke, Pak, ini kenapa kemudian ada di Desa Panyangkalan? Nah, Desa Panyangkalan ini adalah sebuah desa yang berbatasan dengan Jeneponto. Itu. Jadi saya tempatkan di sini, gaungnya langsung 2 kabupaten. Bisa terdengar di Jeneponto dan memang kita berada di Takalar. Jadi lebih kepada usaha mensosialisasikan.
tidak menutup kemungkinan di sini karena dia berbatasan dengan Jeneponto, ada nanti kemungkinan besar ada warga Jeneponto datang ke sini dan kita bisa merekomendit bahwa di Jeneponto itu sendiri ada Baruga Adiaksa juga. Ada. Nah, Pak, tadi kita juga sempat ngobrol sama Pak Desa dengan Pak Jamaluddin yang kemarin sudah sempat diselesaikan ya perkaranya, Pak ya? Ya, jadi awalnya kepala desanya itu memberi informasi di kantin Jamila, kantin jaksa milik Takalar. Memang di situ tempatnya kami menerima aspirasi bahwa di desa dia itu ada terjadi sebuah konflik yang berawal dari perdata dan akhirnya menciptakan efek pidana gitu loh. Ada sengketa lahan, terus dari sengketa lahan itu menimbulkan pengrusakan sebuah kandang. Nah, dari situlah kami bersama-sama dengan Jamila di Kejaksaan, jaksa milik Takalar untuk mendatangi desa Panyangkalan. Dan memang pada saat itu kita sudah meluncing Baruga Adiaksa. Jadi karena perintah sudah jelas, kita launching. Nah, kenapa kita tidak mencoba menyelesaikan masalah sebelum ini berbuntut ke pelaporan ke polisi lah, proses polisi lah, penyidikan polisi yang berujung juga nanti sampai di kejaksaan. Nah, dari situlah kita respon. Alhamdulillah masyarakat yang dirusak barangnya mau memaafkan, yang merusak gentleman minta maaf, ya kenapa kita tidak membuat mereka berdamai di tingkat bawah gitu. Memang peruntukan hukum ini kan untuk masyarakat. Memberikan manfaat bagi mereka. Tidak susah-susah lagi harus berhadapan hukum, tetapi dibuat pola perdamaian, keadaan kembali semula di tingkat desa. Kerukunan antar warga di desa itu semakin hari harus dibuat semakin harmoni. Jadi sebenarnya Baruga Adiaksa ini Pak tempat orang datang mengadu kah atau seperti apa Pak? Baruga Adiaksa ini banyak fungsi sebenarnya Pak. Bukan cuma tempat untuk bagaimana menyelesaikan sebuah perkara yang disebut dengan restoratif justice, tetapi juga berfungsi tempat ini bisa menjadi tempat di mana masyarakat bertanya masalah hukum. Karena kami nanti di sini akan menempatkan satu personil untuk bertugas di kampung restoratif di Baruga Adiaksa. Jadi kalau ada permasalahan, boleh dong masyarakat kita kasih solusi. Kan memang kejaksaan itu ada TUSI. TUSI itu bukan cuma penegakan hukum yang kita sering lihat sekarang. Tapi penegakan hukum dalam konteks yang lebih luas, yakni penegakan dalam sisi bukan penindakan, melainkan pencegahan. Sisi pencegahan ini ada program namanya penyuluhan dan penerangan hukum. Pemberian pelayanan hukum gratis. Kampung RJ ini sarana juga seperti itu. Jadi bukan hanya untuk menyelesaikan masalah hukum pidana, tetapi memberikan pencerahan hukum juga kepada masyarakat ketika masyarakat membutuhkan. Oke, jadi bisa dibilang masyarakat jangan takut lagi sama yang namanya jaksa, kejaksaan, karena sudah ada Baruga Adiaksa nih Pak ya? Iya, jadi memang jaksa dan masyarakat harus bergandengan. Nggak bisa tidak. Nggak boleh dibuat sekat. APH dalam hal ini kejaksaan itu berbeda wajah yang dulu dengan yang sekarang. Oke. Gitu. Baik, nah kita sudah bicara cukup banyak nih tentang Baruga Adiaksa. Jadi dari Pak Kejar sendiri harapannya ke depan untuk khususnya masyarakat di Desa Panyangkalang dan Kabupaten Takalar secara keseluruhan dengan adanya Baruga Adiaksa ini. Harapan kami bahwa mari manfaatkan Baruga Adiaksa. Baruga Adiaksa dibuat, di-launching, didirikan bukan slogan, tapi real nyata keberadaannya. Nah, kita harus memanfaatkan ini. Masyarakat harus memanfaatkan. Jangan takut, jangan ragu. Bawa masalahmu ke sini. Kita akan berusaha sebaik mungkin untuk memberikan solusi dari permasalahan. Dan kejaksaan juga sekali lagi saya tekankan bahwa ini adalah momen untuk membuktikan bahwa ternyata slogan hukum itu tajam ke bawah tumpul ke atas itu nggak benar. Sudah nggak berlaku lagi Pak. Nggak berlaku lagi. Jangan sampai itu ada di Kabupaten Takalar. Insya Allah tidak. Baik. Ya. Baik, terima kasih. Pak Kajari sudah ngobrol dengan kita dan itu dia mungkin bukan hanya nanti di Kabupaten Takalar, tapi karena memang program Baruga Adiaksa ini diprogramkan oleh Kejagung untuk semua daerah dan mudah-mudahan itu juga ada di daerah Anda nantinya.